ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Resmi sudah Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 ditentukan dalam Kongres luar biasa. Ya, dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat lainnya. Salah satunya adalah Lanyala Mataliti. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan kembali mengenai komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Untuk tetap menjaga ketertiban agar tetap kondusif. Sementara Wakil Ketua Umum 2 PSSI periode 2023 hingga 2024, Yunus Nusi, secara resmi mengundurkan diri setelah berhasil mengantongi 53 suara dalam KLB PSSI. Pengunduran diri langsung disampaikan Yunus sesaat setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan. Posisi Yunus kemudian digantikan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menempati posisi ketiga dengan perolehan 44 suara. Mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum PSSI pada hasil pemilihan Kongres hari ini. Demi untuk kebersamaan kita bersama, demi masa depan sepak bola, niat baik saya ini mohon untuk diizinkan oleh Komite Pemilihan, dan hari ini dengan teguh hati saya mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum terpilih pada Kongres hari ini. Terima kasih. Setelah Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027, dalam Kongres luar biasa selanjutnya, posisi Wakil Ketua Umum 1 dalam kepengurusan PSSI diisi oleh Ratu Tisa Desria. Sementara yang menjadi Wakil Ketua Umum 2 yakni Zainuddin Amali yang juga menjabat sebagai Menpora. Resmi memimpin PSSI, publik kini menanti langkah nyata Erick Thohir lewat janji-janjinya untuk membenahi persepak bolaan tanah air. Salah satu yang dijanjikannya adalah penerapan teknologi Video Assistant Referee atau VAR di kompetisi Liga 1. Dalam Kongres luar biasa PSSI yang digelar di Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat ketua umum lainnya. Dengan jumlah pemilik suara atau voter sebanyak 86, Erick Thohir mendulang 64 suara. Sedangkan Lanyala Mataliti meraih 22 suara. Keunggulan telak ini menempatkan Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI menggantikan Muhammad Iryawan. Sebelumnya, saat mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki 5 janji yang akan ia tuntaskan di kepemimpinannya. Di antaranya yakni janji melanjutkan Liga 2 dan 3. Kemudian Erick juga berjanji membenahi kualitas wasit. Ia juga akan menerapkan Video Assistant Referee atau VAR di kompetisi tertinggi Indonesia Liga 1. Tak hanya itu, Erick Thohir juga berjanji membangun kamp pelatihan untuk timnas. Adakan sarasehan sepak bola, di mana sarasehan bola itu kita akan bikin per kelompok, Liga 1, Liga 2, Liga 3, timnas, perwasitan, kepelatihan, futsal, sepak bola wanita. Nanti kita bikin kamar-kamar sendiri. Nah, disitulah saya akan melempar ya garis besar visi misi yang kita sepakati bersama-sama. Jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi keluar kamar bilang, saya sebenarnya nggak setuju. Nah, dari situ baru kita bicara apa? Blueprint, jangka pendek. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media.
Nama Erick Thohir sempat tersendat menjadi calon ketua umum PSSI lewat aturan berkontribusi sebagai anggota PSSI selama 5 tahun. Tetapi itu terpatahkan sebab Erick pernah berkecimpung di sepak bola Indonesia sebagai wakil komisaris utama PT Persib Bandung Bermartabat pada tahun 2009-2019. Erick Thohir juga pernah menjadi Direktur Keuangan Persija pada era 2000-an. Dan yang terkini, Erick Thohir merupakan pemilik saham Persis Solo sejak 2021. Tim Liputan, Kompas TV.